Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala hingga pada saat ini, kesempatan ini kita masih bisa bertemu kembali dengan Syahrul Ramadan, bulan yang mulia. Alangkah baiknya pada kesempatan ini, pada saat ini, ketika Anda, kita semua bertemu kembali dengan bulan Ramadan, satu yang harus kita renungkan, satu yang harus bisa kita renungkan, yaitu saat ini kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kenikmatan sehingga kita masih bisa memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan yang lalu dengan cara dengan cara meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan hidup kita di dunia ini adalah meraih kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan fil akhirah. Dalam mencari kebahagiaan, individu memiliki cara masing-masing. Tetapi dalam Islam mengajarkan kita bagaimana kita meraih kebahagiaan. Simpel sebenarnya dalam Islam untuk meraih kebahagiaan. Seringkali kita mendengarkan panggilan yang 5 hari sekali didengarkan atau terdengar di telinga kita, yaitu panggilan sholat 5 waktu. Panggilan sholat 5 waktu adalah panggilan dari Tuhan, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita renungkan, panggilan adzan itu sangatlah indah. Panggilan yang menuju diri kita untuk meraih kebahagiaan. Kita simak lafaz-lafaz adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ketika kita merenungi apa arti kalimat adzan tersebut, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, berarti kita merasa bahwa diri kita itu kecil dan tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita sudah mengakui bahwa Allah itu Maha Besar, maka kita akan menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut atau yang pantas, yang hak untuk disembah kecuali Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Mari kita menuju kepada sesuatu yang membawa kemaslahatan. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kepada kebahagiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. La ilaha illallah.
dari kalimat-kalimat adzan ada kalimat yang di situ menginginkan bahwa setiap pribadi muslim itu memperoleh kebahagiaan, yaitu hayya 'alal falah. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui panggilan adzan, berarti Allah menginginkan kita untuk bahagia. Bagaimana kita berbahagia? Berarti kita harus menjalankan apa yang Allah panggil kepada kita, yaitu panggilan adzan. Berarti kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Karena dengan sholat 5 waktu, di sini akan terjadi komunikasi antara sang Khalik dan antara sang makhluk. Khalik yang menciptakan, Khalik yang mengatur segala isi dunia ini, Khalik yang memberi kita rizki, Khalik yang mengatur semuanya. Dan kita sebagai makhluk harus taat dan tunduk kepadanya. Ketika Allah memanggil kita untuk menuju kebahagiaan, berarti kita harus mengikutinya. Ketika Allah memanggil kita melalui suara adzan, berarti Allah menginginkan kita untuk bahagia. Jadi bahagia itu sebenarnya adalah mudah, saudara-saudara. Ketika kita mampu menjaga sholat 5 waktu kita, maka kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan fil akhirah. Oleh sebab itu, kami tekankan, ingin bahagia sangatlah mudah. Kita awali dari diri kita sendiri. Bahagia itu kita yang bikin. Bagaimana? Dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat 5 waktu. Berbahagialah dengan cara melaksanakan sholat. Dengan sholat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika dalam sholat kita mengetahui apa arti sholat, sholatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita akan merasa bahagia. Hidupku untuk Allah, matiku untuk Allah, ibadahku juga untuk Allah. Maka ketika orang sudah memahami inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka Allah akan memberikan kita kebahagiaan. Semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat kita bisa berkomunikasi dengan Allah, baik di dalam keluh kesah. Di dalam sholat kita dapat bersyukur. Komunikasi kita dengan Allah ketika kita bersyukur. Di dalam sholat kita bisa berkeluh kesah ketika kita mendapatkan cobaan. Karena dengan sholat kita bisa meminta pertolongan kepada Allah dalam hal ketika kita mendapatkan musibah maupun cobaan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Jadi sholat itu adalah komunikasi kita kepada Allah dalam segala hal. Dalam keadaan kita bahagia, kita sholat sebagai bentuk wujud rasa syukur kita. Dalam keadaan kita sedih, kita berkomunikasi dengan Allah untuk meminta jalan keluar dari segala masalah-masalah yang kita hadapi. Oleh sebab itu, sholatlah dengan teratur. Sholatlah dengan penuh kekhusyuan. Sholatlah dengan penuh rasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita sama-sama saat ini kita mulai belajar untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan penuh khusyuk. Walaupun khusyuk itu tidaklah mudah, tetapi bentuk khusyuk itu bisa kita wujudkan dengan cara latihan. Bentuk khusyuk itu dengan cara kita menaati perintahnya. Walaupun khusyuk itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi ketika kita punya niat untuk berlatih khusyuk, maka Allah pun akan memberikan kita kemudahan. Imam Ghazali
mengatakan bahwa khusyuk itu harus memiliki 6 prinsip atau 6 unsur. Yang pertama, hudurul qalbi. Kita harus menghadirkan hati kita harus dikosongkan dari pikiran-pikiran duniawi, keinginan-keinginan duniawi. Ketika kita sedang sholat, menginginkan kekhusyuan, maka hati kita harus dibuang. Hati kita harus benar-benar kosong. Diisi dengan Allah, diisi dengan menghadap Sang Khalik. Setelah hati kita itu hudur, hati kita itu hadir, yang kedua adalah tafahum, paham. Memahami apa yang kita baca di saat kita melaksanakan sholat 5 waktu. Dari mulai kita niat, kita harus paham. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Hati kita mengatakan di dalam hati kita bahwa aku saat ini sholat subuh 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika niat sholat itu usai, dilanjutkan dengan bersamaan niat dan takbiratul ihram Allahu Akbar. Kita pahami makna Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, kita pahami bahwa Allah itu Maha Besar. Tanamkan dalam pikiran kita dan hati kita di saat sholat bahwa kami itu adalah makhluk-Mu ya Allah. Kami itu kecil, tidak berarti apa-apa. Hanya Engkaulah yang Maha Besar. Setelah takbiratul ihram, baca doa iftitah, kita dalami maknanya, bacaannya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sebelumnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ketika setelah membaca doa iftitah, lanjut dengan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Dengan menyebut asma Allah yang maha kasih sayang. Setelah itu, Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita pahami bacaannya dan artinya. Segala puji bagi Allah sebagai Tuhan sekian alam yang menuhani alam semesta ini. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha kasih sayang. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari akhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, hanya kepada Engkau-lah kami mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau-lah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah kami petunjuk menuju jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang lurus adalah jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Jalan orang-orang yang telah Engkau ridhoi ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang orang-orang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukanlah jalan orang-orang yang Engkau sesatkan atau orang-orang yang Engkau murkai ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
jalan, bukan jalan-jalan orang yang kau murkai ya Allah, dan bukan jalan-jalan orang yang kau sesatkan ya Allah. Amin. Setelah suratul Fatihah, kita membaca sebagian ayat dalam Al-Quran. Walaupun kita mungkin belum tahu artinya, akan tetapi bisa kita baca di dalam hati dan pikiran kita. Mulut membaca, hati dan pikiran kita pun ikut membaca. Setelah itu ruku. Di dalam ruku kita membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha agung dengan segala pujiannya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kemudian bangun dari ruku. Rabbana wa lakal hamd. Di situ artinya, ya Allah, Tuhan kami, segala puji bagi Engkau ya Allah. Kemudian kita sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Zat, Maha suci Zat yang luhur, Maha suci Zat yang agung dengan segala puji-pujiannya. Setelah sujud, bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, kita membaca doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di dalam duduk di antara dua sujud, artinya kita pahami. Rabbighfirli, ya Allah, berilah kami ampunanmu ya Allah, atau ampunilah kami ya Allah. Warhamni, di sini menggunakan dhamir yang mutakallim wahdah. Rabbighfirli warhamni, bukan Rabbighfir lana, bukan Rabbighfir lana warhamna, bukan, tetapi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bukan menggunakan dhamir mutakallim ma'al ghair, tetapi menggunakan mutakallim wahdah. Dan ini menunjukkan bahwa sholat itu sangat personal bagi individu-individu muslim. Walaupun kita sholat bersama-sama, berjamaah, tetapi ketika kita berdoa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, ini menggunakan dhamir mutakallim wahdah. Jadi ada kedekatan individu satu dengan Allah, itu ada kedekatan. Rabbighfirli, ya Allah. Jadi seolah-olah kita itu meminta di hadapan Allah, ya Allah, ampunilah kami, ampunilah saya ya Allah. Bukan ampunilah kami, tapi ampunilah saya. Warhamni, berilah kami rahmatmu ya Allah. Wajburni, dan berilah kami kekuatan ya Allah. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku ya Allah. Warzuqni, dan berilah saya rizki ya Allah. Wahdini, dan berilah saya petunjuk ya Allah. Wa'afini wa'fu anni, dan berilah saya ampunan ya Allah. Ini menunjukkan bahwa sholat itu adalah bentuk komunikasi kita yang sangat intens dengan Allah. Sampai-sampai di dalam doa, pada saat kita duduk di antara dua sujud, menggunakan dhamir mutakallim wahdah, bukan mutakallim al-ghair. Ini menunjukkan bahwa kita adalah personal yang di hadapan Allah itu sangat dekat. Setelah kita memahami bacaan di dalam doa di antara dua sujud, kita memahami, setelah itu memahami
tasyahud atau at-tahiyat yang kita kenal secara mudahnya. Dalam tahiyat kita bisa memahami makna yang sangat indah dalam tahiyat ini. Di dalam tahiyat berisi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Di dalam tahiyat Allah mengagungkan dirinya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Penghormatan, keberkatan adalah milik Allah. Dan dari sini Allah memberikan salam kepada baginda Nabi Muhammad, baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ketika kita sholat, pada saat kita membaca tahiyat, itu seolah-olah kita menyaksikan dialog antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Agung kita diberikan keselamatan, diberikan salam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan saat itu assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Nabi Muhammad pun mendoakan kepada umatnya dengan assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ya Allah, keselamatan juga bagi hamba-hambaku yang soleh, ya Allah. Jadi ketika kita sholat pada saat tahiyat, itu kita pahami artinya betul. Maka di situ kita akan merasa bahwa kita itu didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Jadi Nabi tidak egois. Nabi mendoakan beliau dirinya sendiri dan juga mendoakan umat-umatnya yang soleh. Dan jika orang sholat itu berarti secara tidak langsung, ya secara langsung malah, kita didoakan oleh Nabi agar mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita membaca tahiyat, dan termasuk rukun dalam salat adalah at-tasyahud, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang menginginkan keselamatan di dunia maupun akhirat, maka sholat 5 waktu kita jaga. Karena di dalam sholat 5 waktu kita didoakan oleh Nabi. Dan bagaimana agar kita bisa melaksanakan sholat, dan otomatis harus menyaksikan, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kita memahami apa yang kita baca di dalam tahiyat ataupun di dalam takbiratul ihram, dalam niat kita, di dalam membaca suratul Fatihah, di dalam sujud kita, di dalam rukuk kita, sujud kita, ketika kita bisa memahami artinya, kalau belum bisa memahami artinya tetapi kita sadar kita sedang membaca Fatihah, membaca sujud, membaca rukuk,
baca tahiyat, maka itu akan sangat mudah bagi kita untuk melatih kekhusyuan kita. Jadi unsur tadi yang pertama adalah hudurul qalbi wat tafahum. Kemudian unsur yang ketiga adalah ta'zim. Yang keempat rasa haibah. Yang kelima raja. Yang keenam adalah haya. Dari unsur 3, 4, 5, 6 itu bisa terjadi di luar sholat. Maksudnya ta'zim, kita harus memiliki rasa ta'zim. Ta'zim itu mengagungkan Allah. Jadi sebelum sholat pun kita harus memiliki rasa ta'zim, bahwa saya akan melaksanakan sholat, dan sholat itu adalah menghadap yang maha besar, yang maha agung. Kita harus punya perasaan ta'zim, perasaan menghormati, perasaan diri kita itu kecil dan harus mentakzimkan, mengagungkan yang besar. Kemudian unsur yang kelima adalah haibah. Haibah itu perasaan takut, tapi bukan takut karena ketakutan. Maksudnya takut karena kewibawaan. Seperti kita takut kepada ayah kita, itu bukan karena ayah kita itu menakutkan, tetapi karena kewibawaan. Karena yang akan kita hadapi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, yang maha mengatur segalanya, yang maha besar, yang kita pun kecil dan kita pun nggak bisa apa-apa kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah haibah. Terus kemudian yang kelima adalah roja. Roja itu pengharapan. Bagaimanapun diri kita itu tetap akan mengharapkan yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus memiliki rasa raja atau pengharapan. Jangan sampai kita putus asa. Tetap harus mengharapkan rahmat. Bagaimanapun dosanya kita, bagaimanapun kotornya kita harus tetap memiliki rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sholat tetap ada Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ini adalah menunjukkan bahwa kita harus selalu berharap kepada Allah, mengharapkan ampunannya, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan rizkinya, mengharapkan ampunannya. Makanya kita harus memiliki rasa raja. Dan yang keenam adalah haya, harus memiliki rasa malu. Ketika orang ingin sholatnya kita khusyuk, maka harus di luar sholat pun kita harus memiliki rasa malu atau haya. Karena al-haya'u minal iman. Kita harus rasa malu, malu ketika kita berbuat dosa, malu ketika kita tidak menjalankan perintahnya. Jadi kita harus memiliki rasa malu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dijadikan hamba yang muqimas sholah, yang mendirikan sholat dan tidak lalai dengan waktu-waktunya. Dan semoga kita tetap dijaga oleh Allah untuk tetap ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din, tetap di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pas, mungkin kami hanya sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan kehilapan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.